Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Fatihatul Aulia dengan NIM 6670230021. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil yang bertema tata kelola keuangan daerah, sumber-sumber keuangan daerah dan pengelolaan APBD dengan judul yang saya ambil yaitu optimalisasi APBD tantangan dan juga peluang dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam era otonomi ini salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana pengelolaan keuangan daerah ini sebagai alat kebijakan fiskal di tingkat daerah dan juga anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ini sangat penting dalam mendorong pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi bagi pemerintah daerah ini yang mana optimalisasi pengelolaan APBD merupakan tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kinerjanya, terutama dalam hal pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya itu juga pengelolaan APBD ini terus menghadapi sejumlah kesulitan dan juga hambatan dalam pelaksanaannya. Jadi hampir semua daerah di Indonesia ini menghadapi masalah yang sama. Lalu kurangnya sumber pendapatan asli daerah ini yang kurang memadai. Lalu ketergantungan yang tinggi juga pada dana dan juga transfer dari pemerintah daerah, serta efisiensi dan efektivitas anggaran yang masih rendah. Lalu dengan meningkatkan tuntunan masyarakat akan akuntabilitas ini dan transparansi serta perubahan dinamika global seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini yang semakin memparah pada kondisi ini. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Jadi, pelibat publik dapat membuat penjamin akuntabilitas dan keterbukaan ini dalam penerapan APBD, yang mana pemerintah daerah ini dapat memperoleh umpan balik yang penting juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap operasi pemerintah dengan melibatkan masyarakat juga, yang mana pada akhirnya optimalisasi APBD ini harus memprioritaskan keberlanjutan pembangunan di samping pertimbangan finansialnya. Lalu pemerintah daerah ini juga harus membuat kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi isu-isu global seperti peningkatan jumlah penduduk dan perubahan iklim. Oleh karena itu, optimalisasi APBD ini dapat menjadi dasar untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat yang lebih komprehensif dan berjangka panjang. Selanjutnya diharapkan juga untuk pemerintah daerah ini dapat mengenali potensi dan juga tantangan yang ada dengan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan APBD, sumber daya keuangan, dan juga tata kelola daerah. Dengan demikian, optimalisasi APBD ini dapat berhasil diterapkan untuk meningkatkan operasional pemerintah daerah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakatnya. Analisis yang menyeluruh terhadap optimalisasi APBD sangat penting dan juga relevan mengingat kompleksitas permasalahan yang saya ambil ini. Dengan menganalisis potensi dan juga masalah dalam pengelolaan APBD dapat membantu pemerintah daerah untuk bisa membuat rencana dan juga kebijakan yang akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga diharapkan dapat memajukan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masuk kepada pembahasan yang dimana komponen fundamental ini dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang cukup sukses dan juga efisiensi adalah tata kelola keuangan daerah ini. Dengan menerapkan otonomi daerah, pemerintah daerah ini memberikan suatu kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan secara otonom dengan tetap
menjunjung tinggi nilai-nilai dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang mencakup akuntabilitas, keterbukaan, dan juga pada keterlibatan masyarakat. Lalu ada 3 elemen utama yang menjadi sumber pendanaan pada daerah yang diatur oleh undang-undang. Yang pertama itu adalah pendapatan asli daerah atau PAD ini yang berasal dari berbagai sumber yang sah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kategori kedua ini adalah dana perimbangan yang meliputi dana alokasi khusus atau DAK ini. Selanjutnya ada dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil atau DBH. Lalu selanjutnya itu ada tambahan pendapatan daerah yang sah juga yang meliputi dana darurat, dana penyesuaian, dan yang terakhir itu adalah dana hibah. Lalu bagi pemerintah daerah ini untuk bisa memaksimalkan ketiga sumber pendapatan ini merupakan masalah sekaligus peluang untuk memperkuat posisi keuangan mereka. Lalu berkoordinasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan perencanaan yang lebih matang lagi karena sangat penting untuk mengelola APBD secara efektif. Nah, untuk bisa menjaga keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran juga, APBD ini harus disusun sesuai juga dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah ini untuk bisa memastikan bahwa alokasi anggaran ini benar-benar bisa membantu pencapaian prioritas pembangunan daerah. Lalu ada pun strategi seperti money follows, program perlu terus diterapkan. Selanjutnya itu seperti berbagai kendala yang masih perlu diatasi untuk meningkatkan pendapatan daerah ini. Jadi ketergantungan yang signifikan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang mana menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah ini belum tercapai secara maksimal. Jadi sebagian besar daerah ini masih memiliki rasio atau PAD ini terhadap total pendapatan yang relatif rendah. Lalu dengan menunjukkan bahwa potensi pendapatan daerah ini belum sepenuhnya tergali. Jadi basis data ini wajib pajak yang tidak akurat. Jadi penolakan masyarakat terhadap pungutan daerah dan kemampuan administrasi perpajakan daerah ini yang masih kurang memadai, yang mana beberapa tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi PAD ini. Lalu ada berbagai permasalahan yang mempengaruhi belanja daerah juga berdampak pada mutu penggunaan APBD ini. Akibat tidak seimbangnya jumlah uang yang dibelanjakan untuk pegawai ini, maka dana yang tersedia ini untuk pelayanan publik dan pembangunan ini menjadi berkurang. Lalu hambatannya, pembangunan infrastruktur daerah ini dipengaruhi oleh relatif terbatasnya alokasi investasi modal. Jadi belanja anggaran ini tidak memberikan hasil maksimal karena inefisiensi biaya operasional dan pembatasan belanja yang longgar. Lalu terdapat peluang untuk meningkatkan kinerja pengelolaan APBD ini melalui berbagai pendekatan kreatif. Modernisasi sistem administrasi ini seperti pendapatan daerah berbasis teknologi informasi, yang mana dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pada PAD ini. Lalu perpajakan cerdas dapat memaksimalkan pendapatan daerah dan juga mendorong kepatuhan melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi. Lalu penguatan basis data pajak dan peningkatan layanan wajib pajak juga. Lalu adapun taktik penting lainnya untuk bisa meningkatkan kontribusi badan usaha milik daerah atau BUMD ini terhadap PAD merupakan untuk bisa memperkuat tata kelola
tata kelola pemerintahannya ini. Lalu kinerja dan profitabilitas BUMD ini dapat ditingkatkan melalui pengembangan usaha yang berorientasi pasar, profesionalisasi, dan juga pengelolaan BUMD ini, dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan membentuk aliansi dengan sektor swasta melalui program-program kemitraan pemerintah swasta yang mana opsi tambahan untuk bisa mendorong investasi dan pertumbuhan infrastruktur daerah ini. Lalu penerapan pada penganggaran berbasis kinerja secara konsisten juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada belanja daerah. Lalu belanja untuk inisiatif strategis yang dapat berdampak pada ekonomi daerah harus bisa diprioritaskan, dan alokasi anggaran ini harus didasarkan pada penilaian kebutuhan dan efektivitas program yang terukur, dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan belanja dan meningkatkan belanja modal ini untuk layanan publik dan infrastruktur. Lalu agar pengelolaan APBD ini dapat dipertanggungjawabkan, maka struktur pengendalian dan pengawasan internal ini harus lebih diperkuat lagi. Jadi peningkatan kemampuan anggota dewan dalam memahami pokok-pokok kebijakan keuangan daerah diperlukan untuk mengoptimalisasikan peran pada DPRD ini dalam fungsi anggaran dan juga pengawasan. Peningkatan independensi, lalu kompetensi, dan juga profesionalisme auditor ini diperlukan juga untuk memperkuat inspektorat daerah yang merupakan mekanisme pada pengawasan internal pemerintah. Selain itu, dengan meningkatkan prosedur pengaduan masyarakat dan mendorong keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan APBD ini harus lebih ditingkatkan kembali. Lalu untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, inovasi pengelolaan keuangan daerah ini harus terus dikembangkan lagi. Jadi peningkatan efisiensi pengelolaan APBD ini memerlukan pemanfaatan teknologi seperti digital. Jadi penciptaan alternatif pembiayaan pembangunan dan juga meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dengan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, tanggung jawab, dan juga berwawasan. Masyarakat ini juga memerlukan komitmen politik yang kuat gitu dari kepala daerah dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Adapun studi kasus di sini yang saya ambil yaitu pada pengelolaan APBD di Kabupaten Makmur Jaya. Pada mengelola anggaran daerah untuk tahun 2020 sampai 2023 ini merupakan tugas penting bagi Kabupaten Makmur Jaya yang berpenduduk pada 750.000 jiwa yang masih ada hambatan untuk memaksimalkan pendapatan dan efisiensi belanja daerah. Meskipun kabupaten ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di sektor usaha kecil dan menengah pariwisata dan juga pertanian. Jadi studi kasus ini merupakan dengan menjelaskan tantangan yang dihadapi, taktik yang digunakan, dan hasil yang dicapai dalam upaya mengoptimalisasikan APBD. Pada audit BPK pada tahun 2020 ini menemukan beberapa masalah yang signifikan dalam pengelolaan anggaran pada Kabupaten Makmur Jaya ini. Pertama, 30% pajak dan juga retribusi daerah ini telah bocor dan hanya 70% dari target pendapatan asli daerah ini yang terrealisasikan. Lalu terdapat juga inefisiensi dalam pengeluaran dengan 15% uang yang digunakan untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat dan 25% program yang tumpang tindih. Lalu 40% juga aset daerah ini masih kurang dimanfaatkan dan tidak memberikan kontribusi terhadap PAD tersebut, yang mana mengindikasikan bahwa pengelolaan aset ini belum optimal. Selain itu juga ditemukan masalah ya pada struktur, termasuk kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Jadi sistem informasi ini yang tidak terintegrasi dan juga kapasitas pada sumber daya ini
sumber daya manusia ini yang tidak memadai dalam pengelolaan keuangannya.